Halo semua, perkenalkan saya Putu Haryani dari kelas 4B Manajemen Sore dengan NIM 210202143. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan judul Pengaruh Anggaran Biaya Operasional dan Anggaran Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan PTN. Latar belakang penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu yang dihasilkan oleh Pratiwi 2019 yang menyatakan bahwa secara pengujian parsial, anggaran biaya operasional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan berdasarkan ROA dengan tingkat yang lebih besar, yaitu 0,945 dari standar signifikasi sebesar 0,05. Anggaran biaya operasional melampaui anggaran pendapatan. Anggaran biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan melebihi pendapatan. Hal ini tidak sejalan dengan teori ROA diperoleh dari perbandingan antara laba dan total aktiva. Biaya operasional yang lebih kecil dari target akan mengurangi aktiva lebih kecil. Di sisi lain dijelaskan pula biaya operasional yang kecil akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh anggaran biaya operasional terhadap keuangan. Dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan PTN. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan pada PTN. Landasan teori. Yang pertama adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu alat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap perusahaan. Menurut Rudianto 2011, anggaran atau budget adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Sedangkan anggaran menurut Julita 2011 adalah anggaran atau budget merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk di masa yang akan datang. Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun akuntansi. Mulyadi mengemukakan pengertian biaya operasional sebagai biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin, equipment, dan biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung dan tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Laporan keuangan. Menurut Kasmir 2010, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Sawir 2005 mengemukakan pengertian laporan keuangan sebagai hasil akhir suatu periode akuntansi. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang dikutip oleh Sawir 2008 adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan sehingga memberi manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerangka pemikiran. Elemen yang berpengaruh terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan adalah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas operasional perusahaan. Tentu hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat pengembalian aset perusahaan. Berkaitan dengan anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan perusahaan, dapat dilihat bahwa selisih antara yang dianggarkan dan realisasi menimbulkan suatu perubahan yang signifikan terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan.
dan secara langsung akan berpengaruh terhadap besarnya nilai ROA menurut Wijaya 2012. Hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah diduga anggaran biaya operasional dan anggaran pendapatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan berdasarkan Return on Asset (ROA) pada PTN. Tempat penelitian ini dilakukan yaitu pada perusahaan PTN. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan internal dari perusahaan serta data yang dibutuhkan merupakan data konsolidasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan konsolidasi PTN pada periode 2015 hingga 2021 dan anggaran operasional perusahaan pada periode yang sama. Dengan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiono. Alasan saya menggunakan teknik ini adalah purposive sampling ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiono. Instrumen penelitian. Data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini dikumpulkan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama dokumentasi perusahaan. Data ini diperoleh melalui situs resmi PTN karena data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Yang kedua, penelitian keperpustakaan atau library research. Penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca literatur dan hasil penelitian dari instansi lain yang terkait. Yang ketiga, studi lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada lokasi penelitian. Metode analisis data. Dengan penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perusahaan kejadian variabel X terhadap kejadian variabel Y. Selain itu, digunakan juga pengujian hipotesis yang terdiri atas analisis konversiensi dari determinasi, uji T statistik, semua pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24 for Windows. Yang pertama ada uji asumsi klasik yang dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, data yang dapat dikatakan baik, yaitu data yang telah terdistribusi normal. Artinya data tersebut mempunyai sebaran yang rata sehingga mampu mewakili populasi. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Simrov untuk menguji apakah data dalam variabel yang akan dianalisis terdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan variabel terikat dependen, dalam hal ini kinerja keuangan. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengamatan regresi terjadi ketidaksamaan dalam varians dari residual satu pengamatan sampai pengamatan yang lain tetap, atau disebut homokedastisitas. Yang ketiga ada uji multikoliniaritas. Dalam penelitian ini, yaitu menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang sangat baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak terjadi segala multikolonialitas. Yang terakhir ada uji autokorelasi, merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan waktu. Dalam penelitian ini dilakukan uji autokorelasi. Pada penelitian ini diuji run test untuk mengetahui apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Metode analisis data yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yaitu model yang akan menjelaskan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Sekian pemaparan materi proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih.